Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami Best Biz ID. Langsung saja kita mulai sebuah analisa baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental mengenai sebuah saham yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham MPPA atau Matahari Putra Prima Tbk, atau yang lebih dikenal orang dengan Hypermart. Dan perlu kami tegaskan, ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual Hypermart, jadi ini bukan pom-pom. Ini hanyalah sebuah analisa untuk memandang MPPA dari sudut fundamental maupun teknikalnya. Memang akhir minggu ini atau weekend ini kami memfokuskan untuk membahas saham-saham grup LIPO, di mana beberapa saham grup LIPO mengalami kenaikan cukup signifikan yang disebabkan adanya isu bahwa Gojek akan masuk membeli sebagian dari saham Hypermart. Dan bagaimana analisanya? Yuk kita mulai. MPPA atau Matahari Putra Prima hari ini berada dalam posisi harga Rp860. Dan kalau kita lihat, memang harga terendah MPPA selama 1 bulan terakhir adalah 222, dengan harga tertingginya adalah 860, yaitu harga saat ini, di mana kalau kita lihat harga saat ini merupakan harga tertinggi bagi MPPA selama 3 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat harga terendah MPPA sejak awal tahun adalah 85. Jadi kalau Anda yang memegang MPPA dalam, ya mungkin kalau kita lihat harga terendah 3 bulan terakhir ini saja 85. Jadi kalau ada yang memegang MPPA di harga 85, kemudian harga sekarang 860, berarti sudah mengalami kenaikan 10 kali lipat atau 1000%. Sedangkan harga terendah MPPA selama fase COVID-19 adalah 78. Harga tertinggi MPPA sendiri untuk 5 tahun terakhir adalah 2130. Jadi kalau kita lihat sebenarnya MPPA sendiri memang sudah memiliki range harga yang sangat jauh dari harga terendah ke harga tertingginya, yaitu dari 70-an sampai ke 2000 lebih selama 5 tahun terakhir. Kemudian kalau kita lihat investor asing sendiri 1 minggu terakhir melakukan pembelian di MPPA sebesar 17,34 miliar rupiah. Sedangkan selama 1 bulan terakhir tercatat investor asing melakukan net foreign buy sebesar 236,37 miliar rupiah. Sedangkan kalau kita lihat dari awal tahun, investor asing juga melakukan net foreign buy, melakukan pembelian 225,25 miliar rupiah. Dan MPPA sendiri adalah sebuah perusahaan yang sudah lama melantai di pasar modal Indonesia, yaitu sejak 21 Desember 1992, bergerak di sektor consumer non-cyclical. Subsektornya adalah food and staples retailing. Pemegang saham MPPA sendiri adalah PT Multipolar Tbk sebesar 50%, yang juga melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham MLPL. Kemudian Citibank Singapore sebesar 19%, Conry Asia Limited sebesar 14%, dan masyarakat sebesar 17%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya masyarakat tidak terlalu banyak memiliki saham dari MPPA, hanya 17%, jauh dibandingkan pengendalinya yaitu MLPL atau Multipolar sebesar 50%. Presiden komisaris dari MPPA adalah John Bellis, dengan komisarisnya adalah John Riyadi,
yang juga merupakan cucu dari Mokhtar Riyadi, anak dari James Riyadi. Kemudian presiden direkturnya adalah Adrian Suherman. Kemudian kalau kita lihat dari earning per share MPPA sendiri, memang kalau kita lihat earning per share MPPA itu berada di dalam zona merah sejak dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Tapi yang menarik untuk diperhatikan adalah sejak tahun 2017 sampai tahun 2020, kerugiannya terus menyusut atau terus mengecil. Sedangkan sales dari MPPA sendiri adalah 5,12 triliun, asetnya 4,63 triliun, liability-nya adalah 4,43 triliun, equity-nya adalah 198,25 miliar, sedangkan net profit-nya adalah 332,40 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat book value per share dari MPPA adalah 26, sedangkan IPS-nya adalah minus 59. Ini menghasilkan valuasi yang luar biasa mahal bagi MPPA, di mana price to book value ratio-nya adalah 32,66 kali, sedangkan price earning ratio-nya adalah 14,61 kali. Kemudian kalau kita lihat, karena keuntungannya berada di dalam zona merah atau rugi, maka semua di profitability-nya jelas merah. Net profit margin-nya minus 6,49%, ROE-nya minus 223,56%, ROA-nya minus 9,56%, NPM minus 6,49%. Jadi kalau kita lihat MPPA secara valuasi sangat mahal, juga secara profitability juga merugi, walaupun ruginya sudah turun terus-menerus dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Yang juga menjadi kebingungan untuk MPPA adalah rasio utangnya, di mana debt equity ratio-nya adalah 2.237,06%. Jadi rasio utang MPPA sangat-sangat besar. Jadi kalau kita lihat, MPPA sendiri juga tidak lagi membagikan dividen sejak terakhir tahun 2016. Jadi 2017 sampai saat ini MPPA tidak membagikan dividen karena perusahaannya memang menderita kerugian. Jadi kalau kita lihat secara fundamental, MPPA adalah sebuah perusahaan yang secara valuasi mahal, secara profit merugi, secara rasio utang sangat banyak. Jadi kalau kita boleh kategorikan secara fundamental, MPPA tidaklah baik. Lalu kalau kita lihat dari sisi teknikal, maka saham MPPA ini secara primary trend maupun secondary trendnya jelas bergerak uptrend, karena candle berada di area atas dari garis moving average 200 dan moving average 20. Dari volume perdagangan, terlihat terjadi kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih kuat. Dari indikator MACD menunjukkan garis percentage D dan percentage K belum berpotongan, dan ini menunjukkan belum ada sinyal beli ataupun sinyal jual dan tren masih berlanjut. Dari indikator stokastik menunjukkan harga saat ini sudah berada dalam fase overbought, yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami peningkatan beli dan harga saat ini sudah sangat mahal. Bagi kami, saham MPPA memiliki support pertama di harga 660, support kedua di harga 420. Resisten pertama untuk MPPA ada di harga 1200 dan resisten kedua ada di harga 1490. Risk reward ratio untuk MPPA adalah risknya 50,65%, lebih kecil, sedangkan rewardnya sedikit lebih besar, 75,09%. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan mengenai MPPA ini, baik dari segi fundamental maupun dari sisi teknikalnya. Ini bukanlah pom-pom, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.